Oke, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Maaf ya, ini Bapak mau minimax dulu ya. Oke. Di pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang masih di bab pernafasan, tapi kita di volume pernafasan dan gangguan pernafasan pada manusia. Oke. Untuk lebih lengkapnya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, mulai ya. Oke, next. Nah, ini adalah struktur sistem pernapasan pada manusia ya, seperti ada organnya, ada gangguannya, dan ada mekanismenya, dan ada ototnya juga. Volume juga ada. Nah, ini kalau organ ini terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ini udah hafal ya? Ya. Nah, kalau penyakitnya ada banyak, ada asma, anemia, TBC, laringitis, influenza, kanker, dan lain-lain. Banyak. Oke. Sebelum itu kita lanjut lagi ya. Sebelum kita ngebahas si strukturnya, kita lanjut lagi ya. Oke. Next. Oke, volume udara pernafasan. Nah, ini volume udara pernafasan itu volume tidalnya itu ada 500 cc, volume cadangan inspirasinya ada 1500 cc, volume cadangan ekspirasi ada 1500 cc juga, dan volume sisa itu ada 1000 cc. Nah, kapasitas vitalnya itu 3500 cc. Caranya apa? Volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi, hasilnya jadi 3500. Nah, kalau volume total paru-paru itu jumlah keseluruhannya ya. Volume tidal ditambah dengan inspirasi, ekspirasi, sama volume sisanya, jadi totalnya ada 4500 cc ya. Ini seperti yang ada di bagian tersebut. Oke, next ya. Oke, volume udara pernafasan. Nah, ini tadi udah dibilangin, udah disinggung, volume tidal itu volume udara yang keluar masuknya paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi. Pak, inspirasi ekspirasi itu apa sih, Pak? Masuknya udara ke dalam tubuh dan keluarnya udara ke dalam tubuh, dari dalam tubuh gitu. Jadi kamu bernafas itu inspirasi ekspirasi dikeluarkan, seperti itu ya, seperti normalnya. Oke, volume cadangan ekspirasi. Nah, volume cadangan nah, apa sih volume cadangan ekspirasi tersebut? Nah, volume adalah volume volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa atau bernafas biasa. Nah, selanjutnya adalah volume cadangan inspirasi. Nah, apa sih volume cadangan inspirasi itu? Nah, volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan inspirasi. Misalkan kamu menghirup nafas, dikeluarnya habis banget. Kayak gitu ya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah kapasitas volume. Kapasitas vital. Nah, kapasitas vital itu adalah total dari volume tidal ditambah volume ekspirasi ditambah volume inspirasi yang tadi sudah disebutkan yang di awal ya. Selanjutnya adalah volume residu. Nah, volume residu itu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun tidak melakukan ekspirasi secara maksimal, adalah sisa-sisa nafas kalian yang masih ada gitu loh ya, yang masih ada. Misalkan kamu nafas kayak misalkan lagi berenang, kamu masih bisa mengeluarkan volume udara yang tersisa di dalam paru-paru, seperti itu. Selanjutnya adalah kapasitas total paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru itu adalah volume udara yang dapat ditampung secara maksimal di dalam paru-paru. Jadi kamu narik nafas dalam sampai perut kamu besar, nah baru keluar pelan, seperti itu ya, ditampung semaksimal mungkin. Tapi apa, setiap manusia itu, setiap orang tuh sangat berbeda. Ada yang kapasitasnya besar, ada kapasitasnya sedikit, ada kapasitasnya biasa-biasa aja ya. Kamu
Yang mana? Lanjut ya. Oke, berikut adalah volume udara pernapasan paru-paru pada manusia. Nah, dalam keadaan normal, itu yang tadi udah disebutkan 0,5 liter atau 500 cc. Inspirasi maksimum itu atau volume komplementar itu 1, liter atau 1500 cc. Ekspirasi maksimum itu atau EM atau volume suplementer 1500 cc sama atau 1,5 liter. Kapasitas vital paru-paru 3,5 liter. Hasilnya gimana? Cara menghitung yang tadi di awal pembahasan adalah ditambahkan semuanya dari awal ya. Keadaan 500 cc ditambah 1500 ditambah 1500 hasilnya adalah 3,5 liter atau sama dengan 1200 cc. Nah, udara residu itu mempunyai kapasitas 1 liter atau 1000 cc. Nah, kapasitas total paru-paru itu adalah 4,5 liter atau 4500 cc. Nah, itu didapatkan dari mana? Volumenya normal, inspirasi maksimum. Ini ya, yang normal ya. Mana sih kursor Bapak? Nah, ini dia. Normal, inspirasi maksimum, ekspirasi maksimum ditambah dengan udara residu. Jadinya totalnya adalah 4,5 liter atau 4500 cc. Next ya. Nah, ini adalah yang banyak banget ditanyakan sama semua orang adalah kelainan dan penyakit sistem pernapasan pada manusia. Ya, ada yang udah tahu apa aja? Ayo angkat tangan. Salah satunya, ayo banyak. Ada TBC, ya apalagi? Paru-paru, ya apalagi? Ya, bagus. Terima kasih. Satu ada tuberkulosis. Nah, tuberkulosis apa sih? Atau disingkat dengan TBC. TBC ini jadi disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis. Nah, itu ingat ya, di garis bawah ya, Bacillus tuberculosis. Nah, itu gejalanya gimana sih? Yang yaitu adalah pertama, mudah lelah. Kedua, berat badannya turun dengan drastis. Ketiga, lesu. Atau yang keempat, hilangnya nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari atau panas dingin, sulit bernafas, sakit pada dada, dan batuk berdarah. Itu dia tuh. Pak, saya kalau lagi galau sulit bernapas juga Pak, karena napas saya setengahnya udah di dia Pak. Waduh, kamu terlalu bucin ya nak ya, jangan begitu. Apakah ini TBC Pak? Tidak, itu kamu patah hati nak. Oke, ya. TBC ini itu gejala awalnya aja. Kalau misalkan ada yang udah mulai batuk berdarah, nah itu harus coba berobat ke rumah sakit atau ke tempat pengobatan terdekat, klinik terdekat boleh. Ya, dan lain-lain. Kamu tanyakan pada orang yang mengetahui penyakit apa. Aku batuk berdarah. Aduh, aku sesak napas. Jangan tiba-tiba kamu memvonis, oh, lu TBC ya? Gitu bukan. TBC itu penyakitnya menular. Ya, menular, tapi jangan menjauhkan orangnya. Jauhin penyakitnya. Caranya apa? Kalau ada orang batuk, batuk Pak Haji, jangan kayak gitu. Ya, kamu bantu, kenapa batuk ini? Tolong ditutup dong kalau batuk. Kamu singgung gitu ya. Kamu sapa, jangan kalau batuk terus kamu berusaha menghindar, jangan kamu deketin. Kamu batuk apa sih? Wangi batuk kamu, nggak kayak gitu ya. Lanjut ya. Ya, oke, itu hanya intermezzo aja. Lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah pneumonia. Ya, ini dia yang sering dikatakan. Yang kedua itu adalah pneumonia. Ini adalah nama lain dari corona. Corona adalah pneumonia. Coba disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Nah, ini dia nih, ketiga ini adalah sudah menunjang semuanya, bakteri, virus, dan jamur.
Infeksi tersebut menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga pada paru-paru sehingga mengakibatkan cairan tertimbun di alveolus. Nih, di sini nih. Dia pada nyimpan di sini di alveolus. Jadinya apa? Jadi apa? Sesak. Jadi nggak bisa nafas kamunya. Jadinya karena apa ya? Cairan tertimbun ya, jadinya mampet cairan kamu. Jadinya nggak bisa beregenerasi lagi, eh, melakukan inspirasi atau ekspirasi dengan secara normal. Nah, Pak, bedanya eh, pneumonia sama corona itu apa, Pak? Sebenarnya sih hampir-hampir sama. Ya, bedanya kalau corona itu kalau kamu mempunyai penyakit bawaan, kamu misalkan orang yang udah lanjut usia atau punya penyakit bawaan dari sejak dini, penyakit dalam ya, kamu bisa apa ya, semakin reaktif lagi si penyakitnya, jadi aktif kembali, jadi semakin parah. Karena apa? Karena si corona tersebut tuh nyerang ke antibodinya, jadi menghancurkan antibodi. Nah, hampir pokoknya menghancurkan antibodi kamu. Ketika turun antibodi kamu, penyakit bawaan kamu akan reaktif atau ada hidup kembali. Jadinya penyakit bawaan yang biasa-biasa aja, misalkan kayak apa namanya, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit diabetes dan lain-lain, itu akan semakin reaktif lagi. Jadinya usahakan kalau mulai dari sekarang kamu harus jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, ya. Pokoknya jaga kebersihan, harus pakai masker. Kayak gini ya. Tuh. Ya, yang penting kamu jaga kesehatan. Oke. Yang ketiga adalah bronkitis. Bronkitis ini adalah menyebabkan peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan oleh virus. Nah, penyakit ini disebabkan oleh batuk berdahak. Minum Siladex. Kayak gitu. Enggak lah. Nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Promosi ya. Ya, nih penyakit ini disebabkan oleh batuk berdahak. Jadi ya masih bisa lah diobati dengan cara tradisional juga bisa. Tapi harus berhati-hati, ingat ya, harus berhati-hati. Lanjut ya. Selanjutnya adalah asma. Nah, asma ini banyak banget orang yang, Pak, dia punya, Pak, bengek, Pak, asma bengek, Pak, bengek. Jangan kayak gitu. Kamu nggak boleh digituin. Semua orang tuh berbeda. Ya, jangan disamakan rata, jangan dikata-katain juga. Nah, asma ini menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Maaf ya. Penyakit ini dapat disebabkan oleh alergi debu, asap rokok, udara dingin, infeksi virus, dan lain-lain. Banyak banyak faktor yang mempengaruhi penyakit ini. Bisa jadi alergi. Ya. Untuk penderita asma akan mengalami batuk, napas pendek, napas berbunyi, dan sesak napas. Nah, ini dia nih. Karena apa? Kenapa? Udah ada penyempitan di dalam paru-parunya. Jadinya kalau terus apa namanya, kayak ada uh, yang nggak normal di dalam paru-paru atau kerongkongan. Jadinya dinding-dindingnya itu di trakeanya itu mengalami penyempitan. Jadi kalau misalkan kalau orang asma tuh kayak kehabisan nafas gitu, kayak kurang, jadi harus pakai inhaler atau tabung oksigen ya. Ya seperti itu ya. Ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah kanker paru-paru, menyebabkan sel paru-paru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak berfungsi lagi. Ya. Perokok memiliki kemungkinan terkena kanker paru-paru jauh lebih tinggi dibandingkan bukannya ada yang namanya perokok pasif sama perokok aktif, lebih bahaya perokok pasif ya? Iya, kenapa lebih bahaya perokok pasif? Karena kita menghirup udara yang sudah disaring sama si perokok tersebut. Bukan disaring sih, diolah lagi jadi lebih buruk. Kenapa pasif itu lebih cepat terkenanya? Ya karena kita tidak mengalami langsung
penyakitnya langsung di hari itu juga, di detik itu juga. Misalkan kamu tidak suka sama asap rokok. Selanjutnya adalah, Pak, kenapa Pak kalau rokok aktif itu lama? Jadinya bisa bertahun-tahun baru berasa. Nah, itu dia. Di akhir hayatnya nanti ketika paru-parunya dibelah, dilihat atau di ronsen, barulah kelihatan lah semua penyakitnya paru-paru dah. Karena apa? Akibat dari merokok. Seperti itu. Jangan merokok ya anak-anak. Please, masih muda kamu. Ya, next ya. Oh, terima kasih sudah selesai. Sampai sini aja eh, pertemuan kita hari ini. Nanti jangan lupa absen, jangan lupa bahagia, senyum, makan. Ya pokoknya harus bahagia deh. Kalau nggak bahagia nggak bagus. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hop.